Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik, kita lanjut ceritanya ya di buku kelima Tanda-Tanda Kemenangan di Muhammad Teladanku. Sebelum kita lanjut, adik-adik jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Madinah. Oke, sebelumnya kita ini sudah ada di episode atau bagian ke-16 ya adik-adik ya. Yuk, kita baca bersama ya. Orang-orang Madinah. Adik-adik tersayang, orang-orang Yasrib termasuk rombongan orang Arab yang sering datang ke Mekah. Suatu saat kelak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Orang-orang Arab Yasrib terpecah menjadi dua golongan, orang Aus dan orang Khazraj. Kedua suku ini saling berperang satu sama lain selama 120 tahun. Suatu saat, kaum Aus yang menang. Pada saat lain, orang Khazraj yang mengalahkan Aus. Nah, ini gambarnya ya adik-adik ya. Suatu malam di Bukit Aqobah, Mina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang Khazraj. Mula-mula beliau mengajukan pertanyaan. Kemudian orang-orang itu menjawab dengan sopan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan diri dan bertanya, "Bagaimana keadaan kalian di Yasrib?" Sesudah itu, beliau mengajak mereka duduk bersama dan memenuhi ajakan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sesudah saling bertanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka pergi ke tempat sunyi, sedikit jauh dari penglihatan orang. Di tempat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Keenam orang Khazraj itu mengerti dan tertarik dengan segala apa yang beliau serukan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin dengan kesungguhan orang-orang ini, beliau mengajak mereka berpindah tempat lagi ke bawah Bukit Aqobah. Tempat itu benar-benar terlindung dari penglihatan orang. Di tempat aman itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka mendukung kenabian beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar mereka ikut menyebarkan agama Islam di kota asal mereka, yaitu Yasrib. Orang-orang itu minta waktu untuk berunding. Rupanya ini adalah jalan yang diberikan Tuhan. Demikian salah satu dari mereka berkata, "Aku sudah bosan berperang dengan Aus. Mudah-mudahan ajaran Islam ini akan menyatukan kita dan Aus dalam perdamaian." Setelah selesai, mereka menyatakan percaya dan sungguh-sungguh mendukung penyebaran Islam di Yasrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menasihati agar mereka seia sekata, tolong menolong dan bantu-membantu dalam menjalankan tugas mulia ini. Adik-adik tersayang, berhasilkah tugas mereka? Yuk, ada yang bisa menebak? Yuk, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, kita baca dulu Baiat Wanita. Baiat Aqobah yang pertama dikenal dengan nama Baiat Wanita, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum meminta mereka membela beliau dengan berperang. Lagi pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjabat tangan sama seperti jika membaiat seorang wanita. Gitu ya adik-adik ya. Yuk, yang lagi penasaran bagaimana ya tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada teman-teman yang ada di Yasrib ini. Yuk kita baca ya. Baiat Aqobah pertama.
Keenam orang itu kembali ke Yasrib dan menyerukan Islam kepada seluruh penduduknya. Muhammad adalah nabi terakhir utusan Tuhan yang didustakan kaumnya sendiri. Demikian kata mereka. Adik-adik tersayang, segera saja nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terkenal di kalangan penduduk Yasrib. Pada musim haji berikutnya, 5 dari 6 orang itu kembali ke Mekah bersama 7 orang rekan mereka. 2 berasal dari Aus dan 10 orang dari Khazraj. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kaki bukit Aqobah. Saat itu, sudah 12 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka menyatakan percaya akan seruan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian membaiat atau sumpah setia mereka. Inilah yang dikenal sebagai baiat Aqobah pertama. Dalam baiat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka bersumpah untuk satu, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kedua, tidak mencuri. Tiga, tidak bergaul dengan wanita yang belum dinikahi. Empat, tidak membunuh anak-anak seperti yang saat itu banyak terjadi. Lima, tidak berdusta dan membuat kedustaan. 6. Tidak menolak perkara yang baik. Hendaknya 7. Hendaknya selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik saat senang maupun susah. 8. Hendaknya selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik terpaksa maupun sukarela. 9. Jangan begitu saja merebut suatu perkara kecuali Allah memberikan bukti tanda-tanda kekafiran kepada orang yang mengerjakannya. 10. Hendaknya mengatakan kebenaran dimanapun mereka berada dan tidak takut akan celaan orang. Oke, sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian menepati janji-janji ini. Kelak kalian akan menerima balasan Allah berupa surga. Namun jika ada yang menyalahi janji ini, aku serahkan urusannya kepada Allah semata. Seperti itu ya adik-adik ya. Yuk kita baca. Upacara baiat. Upacara baiat atau sumpah setia ini sebenarnya adalah menjulurkan tangan kanan ke depan, telapak menghadap ke atas, sedangkan pembaiat menjabat dengan posisi tangan di sebelah atas. Seperti itu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Gambar apa ini adik-adik? Oke, pengiriman Mus'ab bin Umair. Setelah baiat terlaksana dengan sempurna, semua orang kembali Semua orang kembali ke perkemahan masing-masing sambil menyimpan kejadian itu baik-baik di dalam hati. Musim haji pun segera selesai. Ketika rombongan Muslim Yasrib berangkat pulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan seorang duta pertama. Tugas duta ini adalah mengajarkan syariat Islam dan pengetahuan agama kepada kaum muslimin. Selain itu, ia juga berkewajiban menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang yang masih menyembah berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Mus'ab bin Umair untuk melaksanakan tugas ini. Mus'ab termasuk pemeluk Islam pertama dan terpercaya dalam pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, bacaan Al-Quran, dan serta ketaatannya. Adik-adik tersayang, setelah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, semakin banyak
orang Yasrib memeluk Islam. Seiring dengan itu, persatuan Aus dan Khazraj semakin kuat sampai akhirnya hilanglah rasa permusuhan di antara hati mereka masing-masing. Melihat Islam berkembang demikian pesat, orang-orang Yahudi Yasrib amat khawatir. Mereka takut agamanya lenyap dan terdesak oleh Islam. Oleh karena itu, setiap hari Sabtu mereka berkumpul di suatu tempat dan mengadakan keramaian untuk menunjukkan keagungan agama mereka. Ketika mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk mengumpulkan kaum muslimin setiap hari Jumat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat berjamaah. Mus'ab segera mengumpulkan kaum muslimin di Hazmun Nabit. Itulah sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Sholat pertama itu diikuti oleh 40 orang. Nah, jadi sholat Jumat itu sejarahnya dari sini ya adik-adik ya. Adik-adik tersayang, siapa yang di sini rajin ikut sholat Jumat? Tuh ya, semoga Allah menerima amalan ibadah kita ya adik-adik ya. Amin ya Robbal Alamin. Abdurrahman bin Auf. Nah, siapakah Abdurrahman bin Auf adik-adik tersayang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memerintahkan Abdurrahman bin Auf secara diam-diam pergi ke daerah Dumatul Jandal untuk berdakwah. Selama 3 hari, Abdurrahman berdakwah sampai akhirnya pemimpin mereka Al-Asbaq pun masuk Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah pioner ya adik-adik ya, waktu di Yasrib. Nah, Yasrib itu bahasanya dulu. Kalau sekarang terkenalnya dengan sebutan kota Madinah. Seperti itu ya. Jadi pahala mereka mengalir terus adik-adik. Nah, adik-adik mau pahalanya mengalir terus seperti Mus'ab bin Umair dan Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau mau adik-adik merasa video ini bermanfaat, silahkan adik-adik bisa bagikan ke teman-teman adik-adik ya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Baiat Aqobah kedua. Adik-adik tersayang, 1 tahun berikutnya jumlah jamaah haji dari Yasrib lebih banyak. Termasuk dalam rombongan itu 75 orang muslim. 2 di antaranya adalah kaum perempuan. Saat itu tahun 622 Masehi, 13 tahun sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan lemah lembut, mengalah terhadap segala siksaan serta menanggung semua kesakitan dengan kesabaran dan pengorbanan. Tidak selamanya Allah mengajarkan umatnya untuk terus mengalah. Suatu saat, pukulan harus dibalas pukulan. Serangan pun harus berbalas serangan. Dengan tujuan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan dengan ke-75 Muslim itu. Mereka bersepakat bertemu tengah malam di Bukit Aqobah pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari berturut-turut setelah hari raya kurban atau Idul Adha. Kali ini mereka tidak bertemu di kaki bukit tetapi di puncaknya. Semua orang mendaki lereng-lereng Aqobah yang curam, termasuk kedua muslimah tersebut. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas menyadari bahwa pertemuan ini dapat berakibat perang terhadap orang yang memusuhi keponakannya. Saudara-saudara dari Khazraj, demikian Abbas berkata, posisi Muhammad di tengah-tengah kami sudah diketahui bersama. Kami dan mereka
yang sepaham dengannya telah melindunginya dari gangguan masyarakat kami sendiri. Dia adalah orang yang terhormat di kalangan masyarakatnya dan mempunyai kekuatan di negerinya sendiri. Namun, dia ingin bergabung dengan tuan-tuan juga. Jadi, kalau memang tuan-tuan merasa dapat menepati janji seperti yang tuan-tuan berikan kepadanya itu dan dapat melindunginya dari mereka yang menentangnya, silakan tuan-tuan laksanakan. Akan tetapi, kalau tuan-tuan akan menyerahkan dia dan membiarkan dia terlantar sesudah berada di tempat tuan-tuan, dari sekarang lebih baik tinggalkan saja. Orang Yasrib pun menjawab, sudah kami dengar yang Tuan katakan. Sekarang silakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara. Kemukakanlah yang Tuan senangi dan disenangi Allah. Adik-adik tersayang, setelah membaca ayat Al-Quran dan memberi semangat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya minta ikrar tuan-tuan untuk membela saya seperti membela istri-istri dan anak-anak tuan-tuan sendiri. Tuh ya adik-adik ya, itu adalah bagian dari baiat Aqobah kedua. Yuk kita belajar membaca yang ini ya bersama-sama ya. Kesetiaan kaum Ansor. Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin Ansor berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya kepada kamilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki sesuatu. Demi jiwaku yang ada di tangannya, andaikan engkau menyuruh agar kami menceburkan diri ke dalam samudra, tentulah kami akan melakukannya. Tuh ya, ini adalah pemimpin Ansar yang berkata kepada Rasulullah atas kesetiaannya kepada Rasulullah, adik-adik tersayang. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Dialog sebelum ikrar. Dialog sebelum ikrar, seorang pemuka masyarakat yang tertua di situ, Al-Bara' bin Ma'rur berkata, Rasulullah, kami sudah berikrar. Kami adalah orang peperangan dan ahli bertempur yang sudah kami warisi dari leluhur kami. Namun, sebelum Al-Bara' selesai bicara, Abu Haytham bin Tayyihan menyela. Rasulullah, kami sudah memutuskan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Namun apa jadinya kalau yang kami lakukan ini, lalu kelak Allah memberikan kemenangan kepada Tuhan? Apakah Tuhan akan kembali kepada masyarakat Tuhan dan meninggalkan kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, tidak, saya hidup semati dengan Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan adalah saya, dan saya adalah Tuhan-Tuhan. Saya akan memerangi siapa saja yang Tuhan-Tuhan perangi. Dan saya akan berdamai dengan siapa saja yang Tuhan-Tuhan ajak berdamai. Tatkala mereka siap berikrar, Abbas bin Ubadah menyela. Saudara-saudara dari Khazraj, untuk apakah kalian memberikan ikrar kepada orang ini? Kamu menyatakan ikrar dengan dia untuk melakukan perang terhadap yang hitam dan yang merah, perang habis-habisan melawan siapapun. Kalau tuan-tuan merasa bahwa jika harta benda tuan-tuan binasa dan para pemuka tuan-tuan terbunuh, tuan-tuan hendak menyerahkan dia kepada musuh, lebih baik dari sekarang tinggalkan saja dia. Kalaupun itu yang tuan-tuan lakukan, ini adalah perbuatan hina dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika tuan-tuan memang dapat menepati seperti yang tuan-tuan berikan kepadanya itu, sekalipun harta benda tuan-tuan habis dan para pemimpin tuan-tuan terbunuh, silahkan saja tuan-tuan terima dia. Itulah suatu perbuatan yang baik dunia dan akhirat. Orang ramai pun menjawab, akan kami terima.
sekalipun harta benda kami habis dan bangsawan kami terbunuh. Namun Rasulullah, kalau dapat kami tepati semua ini, apa yang akan kami peroleh? Adik-adik tersayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang dan pasti. Surga. Allah, begitu ya adik-adik tersayangnya. Orang-orang Yasrib ketika menemui kebenaran, mereka langsung bersatu untuk membantu Rasulullah, melindungi Rasulullah, seperti itu ya. Jadi ini adalah awal ya adik-adik ya. Ini ketika Rasulullah belum hijrah ya. Yuk kita baca bersama-sama kepribadian yang mengagumkan. Kesetiaan kaum Ansor pada saat berbaiat menunjukkan begitu dalamnya kepercayaan yang tertanam dalam hati mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian dan daya pesonanya tidak dapat dijangkau kedalamannya. Siapapun yang bergaul dengan beliau pasti akan luluh dalam pesona itu. Tuh, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ikrar. Nah, ikrar dimulai nih adik-adik. Lalu setelah pembicaraan itu ya, maka mereka mengulurkan tangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berikrar. Inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai baiat Aqobah kedua. Dalam ikrar kedua ini, mereka berkata, kami berikrar, mendengar, dan setia pada waktu suka dan duka, pada waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada. Dan kami tidak takut kritik siapapun atas jalan Allah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjabat tangan para lelaki, tetapi tidak menyentuh tangan wanita. Setelah itu beliau berkata, pilihlah 12 orang pemimpin dari kalangan tuan-tuan yang akan menjadi penanggung jawab masyarakatnya. Mereka lalu memilih 9 orang Khazraj dan 3 orang Aus. Kepada para pemimpin itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuan-tuan adalah penanggung jawab masyarakat seperti pertanggungjawaban pengikut-pengikut Isa bin Maryam terhadap masyarakat saya. Sayalah yang bertanggung jawab. Peristiwa ini selesai tengah malam di celah Gunung Aqobah, jauh dari masyarakat ramai. Saat itu mereka berharap hanya Allah saja yang mengetahui urusan mereka. Namun ternyata ada orang lain yang kebetulan sedang lewat dan mereka curiga dengan suara-suara dari puncak bukit. Orang itu memanjati lereng gunung dan menyaksikan baiat Aqobah kaum muslimin. Adik-adik tersayang, apakah yang kemudian terjadi? Apa yang akan dilakukan orang itu? Apa yang akan dilakukan orang Quraisy terhadap kaum muslimin jika mereka mendengar bahwa kaum muslimin Yasrib bersiap berperang dengan siapapun yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita baca bersama ketentuan perang. Salah satu isi penting ikrar Aqobah kedua ini adalah dicantumkannya ketentuan tentang perang. Pihak Ansor berjanji akan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun harus berperang dan mengorbankan jiwa. Semua itu dilakukan kaum Ansor tanpa pamrih, sama sekali tidak mengharapkan apapun dari Rasul kecuali keridhaan Allah. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Quraisy terkejut.
Orang itu berteriak memberitahu penduduk Quraisy yang tinggal di Mina. Tidak jauh dari situ, Muhammad dan orang-orang yang pindah agama itu sudah berkumpul. Mereka akan memerangi kamu. Walau cuma mendengar selintas, orang itu mengetahui maksud kaum muslimin dengan berteriak keras-keras. Ia bermaksud mengacaukan baiat kaum muslimin. Orang itu berharap kaum muslimin jadi takut, gelisah, dan membatalkan perjanjian mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tekad kaum muslimin sudah tidak lagi tergoyahkan. Bahkan dengan semangat menyala, Abbas bin Ubadah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah yang telah mengurus Tuhan atas dasar kebenaran, kalau sekiranya Tuhan berkenan, penduduk Mina itu besok akan kami habiskan dengan pedang kami." Adik-adik tersayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembalilah ke kemah tuan-tuan." Dengan cepat dan diam-diam, kaum muslimin kembali ke Mekah. Kaum muslimin kembali ke kemah mereka dan tidur sampai pagi seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Akan tetapi pagi itu, orang Quraisy telah mengetahui berita adanya ikrar. Mereka benar-benar sangat terkejut. Para pemuka Quraisy berkumpul dengan cepat dan segera bertindak. Mereka mendatangi para pemimpin rombongan, Aus dan Khazraj. "Apa yang terjadi? Kami dengar tadi malam kalian menjanjikan sesuatu kepada Muhammad," ujar pemimpin Quraisy setengah menuduh. Adik-adik tersayang, tidak semua rombongan Aus dan Khazraj adalah muslim. Kebetulan para pemimpin rombongan adalah mereka yang belum beriman. "Tidak, kalian pasti salah. Tidak seorang pun dari rombongan kami keluar perkemahan tadi malam," bantah para pemimpin rombongan dari Yasrib itu. Tadi malam, kaum muslimin memang bergerak diam-diam. Mereka tidak memberi tahu anggota rombongan yang belum beriman tentang perjanjian mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, orang-orang Quraisy kembali dengan hati ragu. Sementara itu dengan tenang, anggota rombongan kota Yasrib berkemas dan berangkat pulang. Yuk kita baca bersama-sama lagi adik-adik ya. Ini adalah kekhawatiran Quraisy. Sangat wajar jika orang Quraisy sangat khawatir mendengar adanya isu baiat ini. Baiat menempatkan posisi Rasulullah yang tadinya lemah ke dalam kedudukan yang sangat kuat. Betapa tidak, penduduk Yasrib dikenal sebagai prajurit sejak lahir. Apalagi jalur perdagangan Quraisy di utara melalui kota Yasrib ini. Tuh ya. Tuh, kita lanjut. Hijrah. Kaum Ansor atau para penolong. Demikianlah Rasulullah menjuluki para sahabat barunya dari kota Yasrib sebelum kaum Ansor datang. Rasanya dakwah Islam akan berputar di sekitar Mekah saja. Padahal seluruh penduduk Mekah sudah diteror habis-habisan oleh para pemimpin Quraisy agar tidak menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana orang-orang Quraisy tiba-tiba saja Islam sudah menjadi kuat menjauh di Yasrib, sana dan itu di luar jangkauan mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya menyusul kaum Ansar ke Yasrib. Dengan sangat cerdik, beliau memerintahkan kaum muslimin hijrah dengan berpencar-pencar dan diam-diam agar tidak menimbulkan kepanikan Quraisy. Mulailah mereka berhijrah sendiri-sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Cara seperti ini berbeda dengan yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam yang membawa kaumnya berhijrah.
dalam kelompok besar sekaligus. Ketika orang Quraisy tahu, mereka mulai panik. Tahan mereka yang mencoba mengungsi itu. Kurung orang-orang yang mencoba pergi. Perintah seorang pemimpin. Mengapa tidak kita bunuh saja? Seru yang lain. Apa kamu sudah tidak waras? Kalau kita bunuh, kabilahnya akan menuntut balas. Quraisy akan dipecah dalam perang saudara. Itu sudah pasti akan menguntungkan Muhammad. Tidak, tidak ada yang dibunuh. Ujuk saja supaya mereka kembali kepada sesembahan lama. Iming-imingi dengan harta kalau perlu. Jika tidak mau, siksa keras mereka. Tuh ya adik-adik ya, kalau zaman dulu ketika ada seseorang yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah mendapatkan ancaman ya adik-adiknya. Oke. Kita coba lanjut untuk dibaca bersama ya. Hisham bin As bin Wa'il. Nih ya. Hisham bin As bersama misannya Ayyash mengadakan persetujuan sembunyi-sembunyi dengan Umar bin Khattab untuk berhijrah. Hutan kecil semak berduri dekat pemukiman Bani Ghifar adalah tempat pertemuan mereka. Namun Hisham tidak muncul. Ia menyerah pada ancaman keluarganya. Tuh. Sudah dulu ya adik-adik tersayang. Nanti kita lanjutkan di Umar dan Hamzah hijrah. Kali ini kita sudahi dulu apa yang sudah kita bacakan ya. Jadi sampai jumpa ya adik-adik ya. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.